Hey, selamat datang di channel ini, tempat nongkrong untuk kamu yang suka dunia pendidikan. Kenalkan, saya Awal Safar. Nah, jangan lupa di like, di share, dan di subscribe channel ini sehingga kamu tidak ketinggalan konten-konten menarik dari kita. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menonton. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya. Jadi pada siang hari ini tanggal 4 September 2025. Jadi pada hari ini saya agak lowong, jadi sedikit ingin bercerita tentang bagaimana perjalanan karir yang saya ambil saat ini yang mungkin agak berbeda daripada teman-teman sejawat yang lainnya. Jadi tepat di tahun 2023, pertengahan tahun 2023, saya memutuskan untuk melanjutkan studi S2 saya. Jadi memang beberapa atau mayoritas dari teman-teman saya itu melanjutkan pendidikan spesialis sesaat setelah bekerja menjadi seorang dokter umum. Namun ada beberapa pertimbangan kenapa saya tidak melanjutkan studi spesialis saya. Yang pertama, di awal tahun 2023 hingga akhir 2022 akhir 2022 hingga awal 2023 itu saya diberi ujian sakit saat itu, dan sakitnya cukup lama sehingga membutuhkan waktu recovery yang cukup lama juga. Nah, saat recovery, saya menilai bahwa saya sepertinya tidak mungkin untuk melanjutkan studi spesialis saat itu karena memang kondisi fisik sangat tidak memungkinkan. Sehingga saya pun memutuskan untuk apply S2. Nah, saat itu pemilihan jurusan ataupun pemilihan universitas pun sangat saya pertimbangkan matang karena tentunya saya sendiri berharap bahwa ketika saya melanjutkan pendidikan, setidaknya saya tetap masih bisa bekerja sehingga bisa menunjang atau menopang kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan pendidikan saya. Nah, saat itu akhirnya memutuskan untuk mengambil S2 di Universitas Indonesia atau UI. Singkat cerita, akhirnya saya mengikuti SIMAK UI di, kalau nggak salah, di bulan Oktober ya waktu itu, untuk intake perkuliahan di itu saya ujiannya di Juli, untuk intake perkuliahan di Agustusnya, Agustus. Setelah itu alhamdulillah akhirnya diberikan kesempatan lulus di prodi S2 Kajian Administrasi Rumah Sakit, di mana prodi ini cukup inline dengan profesi saya di tempat kerja atau posisi saya di tempat kerja, yaitu sebagai double fungsi, fungsional maupun struktural. Nah, fungsionalnya sebagai dokter umum dan strukturalnya sebagai kasubag pelayanan medis saat itu. Nah, singkat cerita, ketika di perjalanan semester 2 itu saya mendapatkan kesempatan baru atau kesempatan lain, yaitu melanjutkan studi S2 di prodi lain dan di PTN yang lain. Waktu itu saya mendapatkan informasi tentang beasiswa dari salah satu universitas negeri yang sedang menggodok fakultas kedokteran. Nah, akhirnya singkat cerita saya pun apply S2 di awal tahun 2024. Saya ingat waktu itu tesnya di akhir Februari dan pengumumannya di awal Maret. Jadi sebenarnya sudah cukup molor waktu itu, namun karena jalur yang saya ambil adalah jalur afirmasi, jalur kerjasama dengan antar PTN, sehingga cukup dipermudah saat itu. Nah, sehingga ketika S2 di semester 2 di UI, itu saya sedang semester 1 di PTN yang lainnya. Dan singkat cerita, jadi saat ini alhamdulillah di Februari kemarin saya setelah
menyelesaikan studi S2 saya di Prodi Kajian Administrasi Rumah Sakit Universitas Indonesia, dan saat ini sedang proses untuk menjalani sidang tesis di S2 Ilmu Biomedik di Universitas Hasanuddin, dan estimasi mungkin selesai di bulan Desember. Jadi alhamdulillah setelah menjalani kedua pendidikan S2 saya dalam waktu yang cukup beririsan, saya mendapatkan banyak insight ya, banyak pertemanan baru yang akhirnya menambah hasanah pemikiran atau mungkin wawasan tentang banyak hal. Jadi kalau di UI saya mungkin banyak belajar tentang bagaimana posisi saya sebagai struktural di sebuah fasilitas kesehatan. Sedangkan untuk di Unhas sendiri saya banyak belajar tentang bagaimana ilmu kedokteran yang dikaitkan dengan beberapa pendekatan diagnostik yang terbaru dan juga membuka pintu-pintu karir yang baru. Jadi untuk rekan sejawat dokter yang saat ini mungkin sedang galau karena mungkin ada kendala-kendala tertentu, belum bisa melanjutkan studi spesialis, jangan berkecil hati. Jadi silakan dipikirkan kembali atau berkontemplasi kira-kira karir apa yang teman-teman ingin jalani, dan studi S2 pun sebenarnya cukup worth it untuk dijalani. Pun jika nantinya ada rezeki dan ada peluang untuk melanjutkan spesialis, akan lebih mudah lagi dikarenakan sudah memiliki beberapa modalitas ya, minimal sudah pernah membuat tesis sebelumnya, sehingga ketika melanjutkan studi spesialis akan lebih ringan pastinya. Nah, itu saja yang mungkin yang saya share dalam kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan apabila ada pengalaman-pengalaman lain yang teman-teman bisa bagikan sehingga bisa menambah insight yang baru, silakan tinggalkan di kolom komentar. Cukup sampai sini, sampai jumpa dan salam sukses.